di segitiga Bermuda. Bapak Ibu rahmati Allah, ada banyak peristiwa-peristiwa aneh ketika siapapun melewati segitiga Bermuda. Pernah mendengar segitiga Bermuda? Fakta, Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan banyak fakta di lapangan ketika kami meneliti. Banyak kasus yang saya dapatkan, dan kasus-kasus ini adalah banyak sekali mereka yang gandung dengan K-pop pada akhirnya terdoktrin oleh syair-syair lagu K-pop. Dan syair-syair inilah yang pada akhirnya mengalahkan akidah, menghancurkan akidah generasi muda kita. Banyak di antara mereka yang kesurupan. Ketika kita ruqyah agar tidak suka K-pop, itu mereka kesurupan. Dan apa yang terjadi? Ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Rasulullah SAW. Kalau Abdullah qama Rasulullah SAW, Abdullah berkata, Rasulullah berdiri finnasi, di tengah-tengah manusia. Fa asna 'alallahi, lalu Rasulullah memuji Allah Azza wa Jalla, bima huwa ahluhu, sebagaimana Allah adalah yang hak untuk dipuja dan dipuji. Summa dzakara Dajjal, lalu Rasulullah cerita tentang Dajjal. Faqal, maka Rasulullah bersabda, inni unzirukumuh, sungguh aku peringatkan kalian tentang bahaya Dajjal. Wa ma min nabiyyin, dan tidaklah seorang nabi pun diutus Allah illa wa qad anzarahu qaumah, melainkan nabi-nabi tadi memberikan peringatan pada kaumnya. Hati-hati dengan fitnah Dajjal. Laqad anzarahu Nuh qaumah, dan sungguh Nuh telah mengingatkan kaumnya. Walakini sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yakulhu nabiyyun liqaumihi. Hari ini aku akan katakan pada kalian sesuatu yang para nabi dan rasul belum mengatakan tentang Dajjal. Artinya apa? Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, mengatakan sesuatu yang para nabi tidak mengatakannya tentang Dajjal. Apa itu? Ta'lamuna annahu a'war. Kalian akan tahu sesungguhnya dia itu a'war. Bapak Ibu, banyak buku-buku yang menerjemahkan a'war itu buta, bukan buta. Bapak Ibu rahmati Allah, ada orang matanya normal tapi tidak bisa melihat, disebutnya apa? Buta. Matanya normal, tidak rusak, tapi dia tidak bisa melihat, disebutnya buta. A'war di sini bukan buta, tapi pecak, rusak matanya. Silakan buka kamus bahasa Arab. Pecak mata kanannya. Wa annallaha laisa bi'awar. Dan Allah Tuhan kalian tidak pecak. Disejajarkan sesungguhnya dia pecak, Allah tidak pecak. Artinya akan datang seorang manusia yang pecak mata kanannya mengaku Allah, dia bukan Allah, dia Dajjal. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik bagi kita, kenapa cuma Rasulullah yang tahu kalau Dajjal pecak mata kanannya? Seolah-olah nabi yang lalu selain Nabi Rasulullah, sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka tidak tahu kalau Dajjal pecak matanya. Karena peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Setelah dia disalib Bapak Ibu, dia diarah ke Bukit Golgota. Herodes Raja Romawi memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya, Perjanjian Lama di tangan kirinya. Itu pedang, si Yudas diarah ke sana. Ya, Herodes sambil mundur dia menusuk-nusukkan pedang ke tubuh si Yudas yang diserupakan Nabi Isa. Ditusuk-tusukan itu pedang. Ketika darah bercucuran, diambil darah dia dan diminum. Orang-orang di sana meyakini jika ada bagian tubuh Yesus Kristus bercampur dengan tubuhnya, dia tidak akan disiksa api neraka. Lihat, di dalam agama Kristen ada Ekaristi Holy Water, rukun meminum air suci. Betul Pak ya? Banyak tusukan pedang menusuk tubuh Yudas, diambil serpihan tubuhnya dimakan. Ekaristi Gusti Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Selesai misa, kebaktian, berbaris keluar, pendeta memegang nampan, ada roti kan? Roti kecil, dikasihkan dibagi-bagi. Haleluya. Ekaristi Gusti Kudus. Salah satu tusukan pedang itu merusak wajahnya dan menusuk mata kanannya. Di saat itulah Yudas Iskariot alias Samiri alias Dajjal kehilangan mata kanannya. Maka cuma Rasulullah yang menyebutkan, aku katakan kepada Dajjal hari ini yang belum disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Pecak karena tertusuk pedang. Peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Hal ini yang membuat saya yakin yang disalib bukan Nabi Isa, tapi
Yudas Iskariot. Ini yang disabdakan oleh Nabi Isa. Kata Barnabas, kelak di antara kalian ada orang berkhianat kepadaku. Berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib. Jadi siapa yang disalib? Nabi Isa bukan? Siapa? Yudas Iskariot atau Samiri di zaman Nabi Musa atau Dajjal. Barnabas ingin tahu apakah dia Dajjal atau bukan. Setelah itu dikuburkan Bapak Ibu, dibawa ke Bukit Golgota, dikuburkan di Bukit Golgota. Setelah 3 hari 3 malam, Barnabas berkatakan, akan aku gali kuburnya. Kalau dia masih hidup berarti dia Dajjal. Kalau dia sudah mati berarti Yudas manusia biasa. Diam-diam Barnabas di tengah malam menggali kembali kuburan Yudas Iskariot. Allah kembalikan wajah Nabi Isa kepada wajah Yudas. Cahaya memancar ke kain kafannya. Sehingga di kain kafan itu tergambar sketsa wajah Nabi Isa. Dari sinilah gambar-gambar Yesus di seluruh gereja di seluruh dunia. Wajahnya sama kan? Itu dari kain kafan itu, Bu. Saya pernah melihat kain kafannya. Itu ada di Turin, Italia. Persis, dari sini wajah Yesus di gereja-gereja seluruh dunia dibuat. Mirip semuanya. Itu disebar ke seluruh dunia oleh Vatikan. Bapak Ibu rahmati Allah, digali kuburnya oleh Barnabas, ternyata Yudas masih hidup. Allahu Akbar. Masih hidup dia. Dajjal kamu. Diambillah, diam-diam diobati. Bertahun-tahun dia diobati. Sembuh, tapi matanya pecah. Ka'anna ainuhu ainabah. Rasulullah SAW menyebutkan matanya seperti anggur. Tidak ada putihnya karena pecah kan? Hitam semua dan menonjol. Mata kanannya. Baik Bapak Ibu, waktunya masih ada. Sampai jam 7 Bapak Ibu gak apa-apa? Boleh Bapak Ibu? Bapak Ibu yang mati Allah SWT. Ketika Barnabas bekerja dengan perkakasnya, si Yudas datang. Hei Barnabas, perhatikan aku. Berimanlah padaku, sesungguhnya aku Isa bin Maryam. Dia sadar badannya diserupakan Allah menjadi Isa bin Maryam. Jangan-jangan memang aku diserupakan. Padahal sudah dirubah lagi. Akulah Isa bin Maryam. Ikutilah aku, berimanlah padaku. Benar kamu Dajjal. Pergi kamu. Diusir sama Barnabas. Kenapa diusir tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu, setelah dia pergi mengembara, dia berjalan keliling dunia. Di saat itulah perjalanannya sempat bertemu dengan iblis. Di mana bertemu dengan iblis? Ajajil di segitiga Bermuda. Bapak Ibu rahmati Allah, ada banyak peristiwa-peristiwa aneh ketika siapapun melewati segitiga Bermuda. Pernah mendengar segitiga Bermuda? Satu area lepas pantai yang berada di Samudra Atlantika menghubungkan 3 titik. Florida, Miami, Florida, Bermuda, dan Puerto Rico, Amerika Latin. Disinilah terdapat singgasana iblis yang terbuat dari cahaya, kristal cahaya. Bapak Ibu rahmati Allah, pengembaraan Dajjal Dajjal itu cerdas, dia mampu mempengaruhi manusia dengan cepat. Dalam waktu singkat dia banyak pengikutnya. Dia datang ke sini mengembara menggunakan kapal laut. Bapak Ibu, di sini dia bertemu dengan Ajazil. Gelar Ajazil iblis, itu nama aslinya. Iblis meraih Dajjal, sini Dajjal, sini Samiri, sini Samiri. Tidak disebut Dajjal, Samiri. Dan iblis memanggil namanya Sam. Dirangkul itu Samiri. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Paman Sam. Apa yang terbayang di benak kita ketika kita mendengar Paman Sam? Amerika. Bapak Ibu, Amerika adalah negara Freemasonry, negara Mason pertama di muka bumi. Dan presiden pertamanya, George Washington, adalah seorang anggota Kabalah, anggota Freemasonry. Freemasonry adalah kelompok orang yang mengabdikan hidupnya untuk iblis dan Dajjal.
Inilah fitnah Dajjal. Hari ini mereka menguasai apapun bidang kehidupan kita. Kabalah, Freemasonry, merekalah yang menebar fitnah di muka bumi. Nyaris hari ini tidak ada bagian hidup kita yang tidak tersentuh oleh Dajjal, oleh fitnah Dajjal lewat kaki tangan mereka. Zionisme Yahudi, Freemasonry, Illuminati, Kabalah. Inilah fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman. Dan mereka menyesatkan kita lewat 3 ranah: simbol, ritual, arsitektur. Selalu ada segitiga satu mata. Bapak Ibu yang mati Allah, mohon maaf sebentar. Segitiga adalah simbol ketuhanan. Fir'aun membangun segitiga untuk menunjukkan dialah Tuhan. Jadi filosofi zaman dulu segitiga itu simbol Tuhan. Maka selalu ada piramid di zaman dulu. Di Mesir ada piramida. Di mana lagi? Di Meksiko ada Aztec, ada zigurat. Di suku mana? Di suku Inka, Brazil ada zigurat juga. Itu penyembahan kepada dewa matahari. Bukan menyembah Allah. Dewa matahari ini siapa? Dilambangkan dengan satu mata di dalam segitiga tadi. Maka segitiga ketuhanan diklaim oleh Dajjal sebagai simbol ketuhanannya, maka disimpan uang mata satu di sana. Inilah simbol-simbol Freemasonry hari ini. Dan sangat disayangkan, generasi muda kita sangat lemah, Bapak Ibu. Tanpa daya saring iman dan Islam, mereka menerima bulat-bulat, menelan bulat-bulat apa yang datang dari Barat. Berikut ini ada fakta, Bapak Ibu. Saya sudah mendapatkan banyak fakta di lapangan ketika kami meneliti. Banyak kasus yang saya dapatkan. Dan kasus-kasus ini adalah banyak sekali mereka yang gandung dengan K-pop pada akhirnya terdoktrin oleh syair-syair lagu K-pop. Dan syair-syair inilah yang pada akhirnya mengalahkan akidah, menghancurkan akidah generasi muda kita. Banyak di antara mereka yang kesurupan. Ketika kita ruqyah agar tidak suka K-pop, itu mereka kesurupan. Dan apa yang terjadi? Ini Bapak Ibu. Persis seperti apa yang kami alami. Inilah yang terjadi. Seperti apa? Simbolnya ini dia. Dia menggunakan tangan-tangannya seperti ini, tapi dia komitmen dengan iblis dan Ustaz, dulu saya pernah ngomong orang Ustaz, cip. Aduh, Ustaz gimana kalau saya harus sadar lagi? Ya, ini sadar lagi. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin negara atau pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ketika wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Dan inilah bagian dari fitnah dajjal. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW dan bersabda, La tataba'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya apa? Tidak terasa, ini hanya budaya, ini hanya musik, ini hanya hiburan. Betul. Tapi melalui hiburan itulah mereka menyesatkan generasi muda kita.
Hatta law dakhalu juradabin la taba'tumuhum. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Inilah lubang biawak itu. Dibikinlah artis-artis ini menjadi idola bagi generasi muda kita. Siapa yang tidak mengidolakan K-pop? Putih, cantik, mulus, seksi. Itulah yang membuat generasi muda kita hancur. Dajjal dan iblis tahu kelemahan umat manusia, terutama umat Islam. Lewat inilah mereka dihancurkan. Inilah fitnah Dajjal yang jelas di hadapan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sekali membongkar fitnah Dajjal dalam berbagai bidang, dalam bidang makanan, fitnah Dajjal dalam bidang obat-obatan dan dunia kedokteran, fitnah Dajjal di bidang hukum, fitnah Dajjal di bidang politik, dan fitnah Dajjal di bidang ideologi. Tapi waktu kita tidak cukup, sudah jam 6:30 Bapak Ibu. Ya salli wa sallim